Nama gue Ala, gue selingkuhan suami orang. Nah si cowok ini kan lo bilang pergi datang lagi. Apa lo nggak menganggap diri lo jadinya kayak rendah di mata dia? Karena dia bisa pergi sesuka hati terus balik lagi suka hati. Gue merasa Oh iya? gue merasa rendah, tapi di balik itu semua gue nggak tahu sih apa itu benar dia, makanya sesayang itu sampai karena banyak banget alasannya. Ya pertama ya dia milih dirinya karena mau perbaikin, terus kedua dia ninggalin karena anaknya, yang ketiga dia pernah ninggalin karena orang tuanya udah tahu dan orang tuanya sempat sakit Gara-gara itu? iya. Nah di situ dia langsung ngerasa udah deh kita udah gitu. Itu lagi ya, itu yang kesekian kalinya, yang ketiga kali deh kalau nggak salah, karena orang tuanya udah sakit gitu. Oh nggak bisa karena mama sakit gitu apa segala macam. Tapi sekarang malah orang tuanya udah tahu. iya, malah sekarang orang tuanya tahu. Gimana itu orang tuanya? Sama nyokapnya kan gitu. Terus gimana nyokapnya pas ketemu lo? Nyokapnya akhirnya karena udah capek kali ya sama anaknya gitu, sampai ya udah kamu yakin gitu, kamu nanti gimana bilang ke orang tua kamu Ala gitu. Orang tua Ala udah tahu. Ini ngomong sama orang tuanya? Iya. Lo ngomong sama orang tuanya? Iya, orang tuanya nanya ke gua. Buset. Terus kamu jawab apa? Ala mamanya tahu gitu. Udah punya anak gitu. Apakah mamanya Ala bisa terima gitu? Benar. Ya, gue juga meyakinkan itu nanti urusan gue sama mama. Itu urusan saya sama mama, tante gitu. Urusan itu biar saya yang urus, yang jelas saya serius. Saya udah siapin kalau emang saya serius sama Udin, saya pasti udah tahu harus ngurusin anak-anaknya juga. Nanti rezekinya harus kebagi sama anaknya dia juga, kayak gitu-gitu sih. Udah mikir sampai kesana sih. Ini Udin nama belakangnya Petot. Ini kalau di perkawinan pernikahan Ala Udin, Ala sama Udin. Ganti Ala nama deh Udin, nih. Ala Gue jadi Udin. pengen ketawa mulu gara-gara nama yang lo kasih, Pak. Ya abis tadi Samsudin yang gimana namanya? Ya udahlah. Terus nyokap lu tahu nggak sekarang? Ya, sekarang posisi nyokap lo belum tahu? Malah nyokap lu belum tahu. Nyokapnya dia udah tahu. Kenapa nyokap lo belum tahu? Gue nggak mungkin kasih tahu. Lah mau sampai kapan, cuy? Oh, karena ada background bokap. Kalau udah selesai dulu, baru gue kasih tahu. Selesai gimana? Kalau misalnya dia udah selesai dan dia mau serius, gitu, Oh ya udah, kalau dicerai udah gitu. gue akan bawa serius, ngomong serius ya kalau emang udah jelas lah statusnya dia gitu. Sekarang- Tapi walaupun nyokap gue udah kenal sama si Udin ini, dia masih taunya biasa aja. Taunya Nyokapnya lu cuma tahu Udin temen doang? Atau single? Tahu pacar, tapi nggak tahu status. Nggak tahu dia udah punya punya istri dan anak, nggak tahu. Nggak. Ada kekhawatiran nggak atau ketakutan dalam diri lo ketika nyokap tahu? Ya dia akan flashback ke traumanya dengan bokap dan segala macam. Kok anak gua begitu sih gitu? Gue belum sampai sana sih. Serius tuh? Kalau nyokap tahu ya. Iya, pernah mikirin sampai sana nggak? Ala? Ya gimana ya, kalau nyokap tuh lebih dia pengennya kan gue dapet yang punya duit, yang ya gitulah, laki-laki yang mapan. Mapan. Gue selalu balikin. Gue nggak mau malah sama laki-laki berduit karena itu tadi. Ya gue selalu balikinnya bilang, lihat aja papa, dia punya banyak uang, terus taunya kemana-mana kan, begitu ya. Tapi hubungan lo sama nyokap tuh gimana lah? Sebenarnya baik-baik aja atau nggak terlalu baik? Baik-baik aja, cuma kita jarang sih karena gue anaknya banyak diem kalau di rumah. Hmm. Tapi dia banyak suka cerita, cuma nggak cerita yang seintim dia hubungan sama bokap gimana gitu. Hmm. Sekarang deket, kalau dulu mah ya gimana ya, gue masih bandel, suka keluar malam, diomelin ya udah bodo amat gitu. Kalau sekarang udah lebih Nah, apa yang lo lakuin sekarang, kira-kira ada nggak hubungannya dengan apa yang terjadi di kehidupan lo sebelumnya? Karena misalnya lo ngerasa dendam dulu, rumah tangga nyokap bokap lo tuh dalam tanda kutip ya dirusak sama perempuan lain. Jadi ya kenapa gue nggak bisa kayak gitu? Ada rasa pengaruhnya terasa atau sebenarnya enggak? Ini emang ya berjalannya hidup aja, bukan karena takdir aja, bukan karena ada hubungannya sama masa lalu lo. enggak sih, berjalan aja. Atau mungkin itu udah pengaruh juga kali ya, karena bokap gue itu dulu termasuk cuek. Dia merasa ke anaknya tuh ya udah gue bisa mampu mencukupi lo, tapi untuk perhatian kayak udah makan belum atau apa itu nggak ada. Oh dia jadi duit. Iya, cuma di provide aja gitu. Nah makanya kan kenapa itu kali ya, akhirnya kalau misalnya kenapa ada wanita kayak gue yang suka sama pria yang udah beristri karena itu tadi dia lebih tua jauh atau yang
mengisi sosok ayah yang nggak ada di masa muda lo. Tuh yang lebih bisa ngontrol dia, karena kan gue nggak dapet perhatian kayak perhatian dari laki-laki itu gimana sih sebenarnya gitu. Sampai akhirnya gue cari sosok perhatian dari laki-laki dewasa jauh. Menurut lo itu ada kaitannya very strongly, ada kaitannya kuat banget dengan itu, dengan keabsenannya bokap sehingga lo mencari sosok pria yang sudah dewasa dan mapan ya beristri. Mungkin sebenarnya kalau disangkut pautin ada ya, cuma dari gue sih gue ngerasa nggak ada, tapi mungkin di alam bawah sadar itu berpengaruh atau gue merasa itu adalah karma. Karma karena? Dari bokap gue yang nyakitin nyokap gue, akhirnya gue yang kena sendiri batunya gitu. Tapi kan ini kehidupan lo. Juga gitu. Kalau mau nggak, tapi nggak tahu itu kan menurut lo. Kita kan Bebas. setiap kita nih individu berhak memilih kehidupan yang mau kita jalanin kan. Tapi kan ini gue yakin ini adalah pilihan hidup lo. Apapun itu, ya kita juga nggak tahu kan. Apakah ini ada hubungannya karena lo dendam ngerasa masa lalu lo juga bisa quote on quote kayak agak rusak gara-gara perempuan lain, atau emang ya tadi lo bilang lo kehilangan figur ayah gitu yang ngemong, yang harusnya ngebimbing, yang harusnya bisa ngasih saran, teman ngobrol, sudut pandang laki-laki gitu. Itulah makanya juga gue rasa penting juga ya posisi ayah tuh, tapi lo nggak ada, akhirnya lo mencari sosok pengganti sekarang gitu. Nah sekarang si suami orang ini hubungannya sama istrinya gimana? Yang lo tahu? Udah pisah ranjang, tapi masih satu rumah. Taunya pisah ranjang Bisa dari kamar. taunya pisah ranjang nih pasti dari mulut si laki lo nggak? Iya dong. Atau si perempuan ini juga maksudnya istrinya ngomong kayak Si laki juga, karena pasti setiap malam kadang suka kayak video call. Oh masih video call sekarang. Oh karena dia di kamar lain. sampai ketiduran atau kayak foto dulu kayak gitu. Joyong pacaran beneran. Umur berapa boleh tahu nggak si laki? 32 Masih muda ya? masih muda. Jadi kayak mungkin puber kedua kali ya kalau cowok ya bahasanya. Nggak tahu gitu nggak sih? Nggak tahu saya. Saya sih nggak pernah ngerasain ya. Boleh jangan ditembak ke saya juga kan? Saya kan nggak tahu nih tentang saya laki-laki di sini. Ya masa aku tanya yang lain, kan yang lain nggak ada di depan kamera. Kedua saya nggak tahu sih, saya nggak pernah ngerasain itu. Tapi lu berarti berniat serius sama laki-laki ini, mau menikah kalau sampai dia berpisah sama perempuan sama istri pertamanya. Lo nikahin nih sih. Lo mau nikah sama si Udin? Awalnya mau serius gitu. Tapi? Kayak semakin kesini gue udah mulai capek karena kelamaan. Oh. Gue Lah. ngerasa ini kayak umur gue Udah segini. udah kayak waktunya udah waktunya nggak main-main lagi. Tapi gue kayak merasa gue nggak pasti. Jadi kayak gue punya prinsip gue sendiri. Gue harus selesai di tahun ini misalnya gitu. Nah, bicara karma, tadi kan lo sebut mention karma, nih jangan-jangan karma dari bokap gue kali ya. Lo takut gak karma itu akan berbalik ke lo? Diambil lagi nanti itu laki kalau Bisa itu atau enggak? Ya, Anak. polanya sama, jadi mungkin anaknya kali. anak lo berpacaran sama suami orang misalnya. Gue rasa gue nggak tahu sih apakah itu nanti akan ke anak gue lagi apa gimana. Karena gue sama dia sama-sama salah. Gue sama-sama nyakitin bininya, dia juga sama-sama nyakitin bininya gitu kan. Ya kita sama-sama nyakitin orang lah satu sama lain. Karena kita mulai hubungan yang salah, yang gue mau, kalaupun kita serius, gue mau kita perbaikin semuanya jadi lebih baik Seperti apa tuh? untuk nggak keulang lagi. Ya lu kan nggak bisa ngontrol orang lain. Iya. Lah yang lo bilang tadi, apakah ini dia tukang selingkuh nih habit atau udah penyakit? Iya. Nanti Maksudnya- kalau Udin begitu lagi sama ala-ala selanjutnya gimana? Akan ada next Kayaknya episode. Gue nanti gue nggak akan mau ngambil pusing sih kalau dia begitu lagi gue. Ah. Hubungan macam apa ya? Yang ngap-ngap. Enggak paling ya beda ya, balik lagi kalau kita udah punya dasar agamanya nanti lebih kuat, kayak pasti udah beda sih. Lu ngapain? Lu ntar lu berdua mendalami agama. Lu berdua mendalami agama. Anda ini selingkuhannya pria beristri. Fondasi agamanya di mana? Makanya. Jadi nanti kalau misalnya lu nikah, mungkin gini, lu nikah lu sama-sama taubat, nasuha. Lu ngerasa berarti ini nggak benar? Apa yang lu lakuin nggak benar? Pernah minta maaf nggak lu? Kenapa tetap di jalan? Nah, kenapa pernah di jalan? Enak ya. Emang iya enak? Di samping enak hati juga
juga. Oh, udah kebatil juga dia. Kalau cewek ya, kalau cewek selalu main hati. Gue nggak tahu kalau. Enggak. Oh, gitu. Menurut yang saya dengar. Saya sih pernah ngalamin. Cowok bisa main hati kalau bisa main hati keluar kalau dia mendapatkan apa yang tidak didapatkan sebelumnya. Ya gimana cara nih namanya Iya, manusia itu. hubungan nih Pak, nggak ada yang bisa dapat kita dapat Iya. semua sempurna gitu. Iya, memang. Pasti juga kan dari pasangan juga sebenarnya ada yang nggak sempurna dari Ada, pasangan ada. kita gitu. Karena untuk nyari kepuasan dan kesempurnaan nggak ada kecuali ya bisa sama-sama open relationship. Lu selingkuh, gue selingkuh. Gitu kayak yang tadi lo omongin tuh. Biar sama-sama puas dua-duanya. Lu pernah ketemu sama istrinya, lu minta maaf nggak sama istrinya? Lu minta maaf kok. Lu ngomong gimana? Ya itu yang tadi yang Itu yang tadi yang 2 bulan itu tadi kan ketemu. Oh iya iya. Setelah itu masih ada hubungan nggak sama istri? Setelah itu ada lagi kita ketemu lagi. Tapi di situ dia lebih memilih untuk dia pilih gua pada saat ketemu lagi. Serius? Istrinya. Wah galau nih Jadi laki. Ketemu yang pertama, sayang aku milih. Wah galau nih laki. Ketemu yang kedua dia milih. Pas semakin kesini dia benar-benar depan istrinya dia bilang dia milih gua. Karena istrinya sudah pernah menyebut lo cerain gua aja. Terus kenapa nggak dicerain lu, Di? Jadi dan bininya. Ya terserah deh. Ya itu juga bininya tuh kadang juga maaf ya gue bilang dia tuh playing victim juga gitu. Padahal semakin kesini dia kayak suka marah-marahin gue ya, mungkin kalau istri wajar kali ya. Wajar Marah cuy, gitu. wajar. Dia sudah sampai membawa ke keluarga gue. Udah sampai Ya karena dia ngerasa lu kan tanda kutip ngeganggu keluarganya dia. Pasti dia cari kejelekan lu supaya buat nyerang hati lo juga. Karena dia ngerasa sakit hati kan. Pasti dia akan mau nyakitin hati lo juga. gue tau keburukan ini tapi gue gak pernah sampai ngetukin hal-hal kayak Lo tahu keburukannya dari mana? Ya gue tahu. Dari Intinya. lakinya, Karena waktu dia milih bininya kan gue sempet deket sama bininya. maksudnya? Sempet deket jadi kayak temenan kita cerita-cerita gitu. Lah, Oh gimana sih ini? konsepnya? Begitu. Gimana konsepnya ini waktu gimana nih maksudnya? Waktu Hubungan macam apa ini? What the Capek, hell? apalagi lu yang ngejalanin ya. Deket sama bininya. Iya gue deket ya, kita cerita aja gitu. Curhat, sesama perempuan yang dikorbankan gitu ya. Karena kan gue juga udah minta maaf, jadi dia mungkin melihat gue Oh, ya udahlah udah gitu. bener lah, udah selesai gitu. Waktu dia milih ke bininya Waktu dia akhirnya. milih bininya awal-awal, kita Wah, deket. deket bro. Oh gitu. Cuma cerita-cerita aja, nggak Hmm. pernah yang sampai ketemu jalan berdua enggak. Cuma cerita aja, chat aja. Bagi-bagi tips and trick gitu. Kan sobi. Masak. Kan udah sobi, ya Iya. benar. Terus? Gitu. Ya akhirnya semakin kesini ya dia tahu, bininya tahu bahwa ini si Udin ini masih ke gua lagi. Terus gimana? Makin kesini dia nggak tangatin gua. Lu balas nggak? Ya gue akhirnya ngerasanya ya bukan salah gue dong, orang laki lo yang ke gue mulu gitu. Kenapa sih lu berdua nggak marahin tuh laki? Kenapa lu malah pada berantem? Bingung gue. Udah kita udah nekenin dia, lu nih mau kemana, lu nih mau sama siapa gitu. Kenapa nggak dua-duanya aja? Iya, seluruh serbu. Ngerti Enggak, nggak? sorry, bukan. Oh salah lagi. Jadi bini kedua dia. Lah iya kan daripada gitu dia Kan udah akrab juga ya Udah kan? akrab. Udah itu ada potensi. best friend. Yes. Akur. Gak bisa. Kenapa nggak bisa? Gak bisa dong, cewek kan bener-bener maunya tuh satu hati, ya gue punya lo punya gue udah. Ya udah kenapa tuh laki nggak cerai buru-buru? Kalau emang lu berdua nih sama-sama ingin memiliki seutuhnya, kenapa tuh laki Sabar. Anda jangan mengatur-ngatur hubungan orang. bukan yang ngatur, Laki-laki itu begini begitu. bertanya? Ingat, pertanyaanku ada kenapa? Oh iya. Kenapa tuh laki, lu pernah nggak ngegas gini sama tuh laki? Kenapa kamu nggak bisa aja kalau emang kamu nggak bisa milikin dua-duanya dong? Enak di kamu, nggak enak di kita. Ya karena anak sih. Hmm. Nah, karena waktu itu anaknya masih mau sekolah karena ya banyak lah. Sekarang udah mempersiapkan surat-surat berpisah belum? Udah siapin surat, tinggal Proses pengadilan dan segala proses macam. ke apa ya, RW. Terus habis itu ya Masih RW jauh bro, masih minta izin ke Ntar RW. tahun depan baru ke lurah. Tahun depan lagi camat. kalau sampai tahun depan gue tahu sih. Oh. Lo target lo gimana nih? Lo kan punya kehidupan. Lo melihat diri lo dengan dia ini dalam 1-2 tahun ke depan gimana? It's either ini atau ini gitu. Kayaknya sih gue ngerasa dia nggak akan selesai ya. Ini Oh. Feeling. gue. Kayaknya Menurut udah gue nih dia Hal. nggak akan selesai, jadi gue yang akan cabut. Mundur. Gitu.
ntar keulang lagi dia balik lagi. Nanti lo balik kerayu lagi. lah. Balik lagi. Lu gimana Ini udah cara lu membentengi diri lu supaya lu nggak kegoda lagi sama dia? Gue bener-bener mau stopin semua karena gue ada usaha juga sama dia. Usaha Ada usaha juga. Gue thriftingan sama dia. Oh, punya toko. Jadi Thrift store. makanya dari dulu tuh suka nggak selesai tuh karena Oh, karena ketemu lagi. kalau ngomongin thriftingan lah gitu kan. Enggak itu harus dirasain cuy. Nggak. Karena gue pernah juga kayak gitu. Mantan gue tuh punya usaha bareng, buka terus Dia dulu ternak sapi. iya, ini dia salah satunya. Ternak sapi kurban kan? Terus akhirnya harus di stop karena kalau enggak lu bakal ketemu lagi, timbul perasaan Iya, lagi. karena berada di lingkungan yang sama. Bener. Terus salah satu Tapi pasti kita jangan mengejas dia bahwa dia harus begini. Dia sebenarnya dia. Iya, tapi kan ini rencana baik menurut gua. Gua mah support dong rencana baik. Sesama perempuan kita harus support. Iya. Bener sih kalau memang mau selesai bener-bener apapun yang lagi hubungan sama dia diselesain kan. Oke. Berarti Lo pengennya selesai? Ya kalau tahun ini dia nggak selesaiin ya. oh itu target Oh, ada lu. deadline-nya? Target gue udah. Tahun ini tuh benar 31 Desember nih. Finish ya. 31 Desember lu nggak cerai, gue cabut. Gue lebih. Pas banget tahun baru. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, saya terima nih keadaan kawinnya. Tapi lu tau gak sih ini Apaan? sampai orang tua ceweknya juga tahu. Hah? Ya iya. Terus lu pernah ketemu lagi sama orang tua ceweknya? Enggak. Orang tua ceweknya enggak. Kalau orang tua ceweknya nggak pernah ketemu. Orang tua ceweknya ya maklumi aja sih lakinya kayak gitu. Pasti udah marah-marah juga dong. Ya sama menekankan juga ini maunya gimana nih. Gitu. Karena sebenarnya semuanya berharap Serem banget. si cowok ini bisa mengambil keputusan kan? Iya. Iya berharapnya gitu. Mungkin udah di titik. Ya udah deh, gini deh terserah deh lo pilih yang mana deh. Ah, Mungkin awal-awalnya ayo dong jangan pisah, jangan Iya, Pak. cerai, tapi mungkin di satu titik ini udah gitu ya. Oke. Jadi karena yang selalu dibela sama si laki-laki ini si bininya ini udah mengucapkan kata udah kita selesai aja, udah lu cerain gua aja gitu. Terus Itu udah permintaan. Karena Iya. dari cowoknya nggak pernah nyebut kata pisah atau cerai kan. Oke. akhirnya cewek yang mulai Ya sekalinya dia ngedenger itu sekali dari bininya, akhirnya dia ya udah kita tunggu aku aja gitu. Nah lah, gimana lo akhirnya sekarang menanggapi stigma pelakor yang pasti di masyarakat tuh udah jelek. Jadi perselingkuhan tuh selalu perempuan yang disalahkan. Menurut pendapat lo sendiri sebagai selingkuhan, bagaimana? Karena contohnya di sini ternyata emang laki yang sono kemari kan. Iya, dari cerita dia segitu. Berarti dia bukan pelakor dong. Kan bukan dia nggak ngerebut. Lanjut. Ya kalau sampai ya apapun itu nah balik lagi tadi kan dia ngejelasin Pak di awal. Kalau seorang istri nyebutnya dia pelakor. Gitu. Karena istrinya ngerasa suaminya Direbut. diambil secara waktu, perhatian dan lain-lain gitu kan. Nah, nanggepin itu bagaimana? Ya gue ngerasa ya nggak salah sih gue disebut pelakor karena gue ngerasa bener gue berhubungan sama suami orang ya stigma orang nyebut itu pelakor ya udah gue tidak menangkal gue bukan pelakor gitu. Gue tidak menangkal enggak gue bukan pelakor kok, gue bener kok walaupun emang lakinya duluan tapi ya memang balik lagi gue juga mempertanyakan kok gue bisa mau gitu karena kalau gue memposisikan jadi istri juga gue pasti akan menyalahkan si ceweknya, lu kok mau sama Suami orang. laki-laki udah punya istri gitu kan, lu kan udah tahu udah punya suami istri udah punya anak, kalau masih mau gitu sama aja. Gue juga tidak nangkal kok. Oke. Lagi-lagi kita membuat konten ini bukan untuk mencari kontroversi, bukan juga untuk mengglorifikasi, cuma ingin menampilkan cerita dari sudut pandang seorang Allah gitu. Nah, apa sih yang pengen lo sampein ke yang nonton di luar sana? Karena pasti banyak mereka berada di kubu-kubu kotak-kotak mereka sendiri. Ada yang nggak suka sama lo, Ada yang pro, ada yang kontra. ada yang pro, ada juga yang nggak tahu sama sekali tentang masa sih emang ada yang kayak gitu kan? Apa yang pengen lo ngomongin? Kalau gue gimana ya? Bingung sih gue kalau gue posisikan misalnya sebagai istri ya balik lagi sama coba gue inget balik lagi sama kata-kata nyokap gue, introspeksi diri juga, tapi lakinya juga sih kita lihat juga ya kalau bisa kemana-mana tuh karena apa gitu. Dan kalau balik lagi ke gue yang adalah stigmanya itu pelakor sebutnya gitu, gimana ya, inget aja lah karmanya
nanti gitu. Lo harus lo berani terjun ke dunia ini, lo harus mempersiapkan diri lo karenanya akan datang. Wah, Itu udah sesiap itu juga loh. lu semenarik itu ya Pak, maksudnya lu Iya. menjalani ini padahal lu tahu konsekuensinya. di hati kecil lo ini tuh sebenarnya nggak baik dan salah, karena dari tadi lo cerita lo kayak nggak memojokkan orang lain, tapi lo juga ada sedikit menyeratkan lo punya salah di sini Iya, gitu. gue tau gue salah di sini gitu. Gue Dan- juga mau, tapi ya ini kan kalau gue kan karena masalah hati ya, jadi dan hati juga nggak ada yang tahu lo akan jatuh cinta sama siapa gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu. Beda kalau misalnya emang nyarinya karena uang gitu. Kalau karena uang kan berarti kita sebutnya kan si laki ini sugar daddy ya, banyak kan gitu. Itu udah beda lagi Mas pelakor. Dedi. Mohon maaf nggak berani ngomong. Maksudnya dari ini kan tukang. Dedi Miswar. Iya. Itu juga jangan. Iya. Oke. Jadi lu mau nyampein apa? Lu bingung nih kira-kira mau nyampein apa? Karena lu bingung juga kan maksudnya Pak. Dia juga bingung sama hidup dia sendiri. Dia benar-benar dalam banget soalnya. Dia udah sampai ketemu sama istrinya, Aduh, ya ketemu sama Allah. nyokap-bokap lakinya, dia udah Iya. dalam belum gitu, udah Ya, nyelam banget ya. mudah-mudahan lo menemukan jawaban Yes. lah atas keinginan lo. Thank you, Biar Allah. semua orang juga happy. Makasih udah punya mau sharing ceritanya ya, karena Iya. ini nggak mudah juga pasti buat sharing cerita. Hati-hati aja sih kalau mau jadi pelakor, jangan sampai kayak yang viral pada itu ya. Apa tuh? Kan banyak yang viral di labrak. Oh, dilabrak benar-benar. Jadi tipsnya biar nggak Nggak viral. gitu, jangan dikasih tips dong. Ini kan kita bukan ini. Oke, thank you Alas sudah mau berbagi cerita bersama kita. Makasih. Bye. Kalau drag queen itu dikategorikan di mana di LGBT? Di tempat kerja kan kebanyakan yang pacaran sama cowok kan waktu itu gitu, atau awal-awal gitu kan. Jadi dancer, drag queen di gay club. Apa alasan lo?